Pak Yo ingat nggak dulu pernah saya kenalin sama teman saya tuh ya Pak Yo ya. Jadi gini, dia itu punya kebiasaan nih Pak Yo ya. Makan, tapi dia makannya tuh sambil emosi nih Pak Yo. Jadi akhirnya dia punya banyak dia punya kalau makan dia emosi. Nah, tapi dia lama-lama dia kena diabetes ya kan. Nah, rupanya nih Pak Yo, nah sampai sekarang dia itu struggling dengan penyakit diabetesnya ini. Nah, aku nih ya Pak Yo, yang waktu itu ingat gak aku badannya gede ya kan, aku tuh udah kasih nasihat, udah minta dia atur pola makan, tapi kok susah banget gitu loh. Karena apa? Ketika dia makan, dia itu kayak kalau makanan nih belum habis tuh nggak berhenti Pak Yo. Apalagi kan dia nggak boleh makan gorengan. Nah dia kesukaannya gorengan tuh Pak Yo. Gimana nih? Ini udah kebiasaannya suka gorengan, terus tiba-tiba suruh makan rebus-rebusan. Ya ini sama aja dengan gampangnya itu dianalogikan ya. Gampangnya dianalogikan dengan begini. Merokok tidak baik. Merokok bisa, bahkan sekarang dibungkus rokok dikasih gambar jantung, paru-paru yang rusak gitu ya, merusak kesehatan, bisa membawa mati gitu kan. Yang ngerokok mah ngerokok aja. Ya kan? Artinya apa yang ditulis di situ itu cuma sampai di dalam pikirannya dia. Logika. Sebagai pengetahuan. Oh, saya tahu ngerokok jelek. Tapi apakah saya menghentikan rokok? Enggak. Nah ini kan sama. Saya tahu diabetes itu nggak boleh makan manis, nggak boleh makan gorengan gitu. Tapi ya dia cuma sampai di sini. Ya, dia tetap aja makan. Karena cuma ada di sini. Nah, sebagai pengetahuan. Ini kan udah kalau sudah terserang penyakit fisik atau mungkin juga ada yang sudah sampai terserang depresi nih Pak Yo. Karena kan itu kebiasaan yang nggak baik lah ya, dan dia sudah terserang stres yang berkepanjangan, mungkin insomnia, susah tidur atau mungkin jadi mudah marah. Tapi gimana sih cara untuk menemukan pola supaya bisa lebih baik gitu? Lebih baik dari siapa sih sebenarnya Pak Yo? Ya sekarang begininya justru itu, kalau lebih baik dari siapa ini jadi sesuatu yang menarik. Sekarang balik dulu ke tadi kan dibilang sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu apa sih gitu ya? Kebiasaan itu sesuatu yang saking biasanya spontan. Spontan itu muncul dari bawah sadar. Jadi itu memang munculnya dari bawah sadar. Kalau tadi ngomong rokok adalah bahaya, diabetes nggak boleh makan gula, itu ada di level sadar sebagai pengetahuan. Ya. Jadi nggak nyambung. Ya. Jadi ini harus disambung. Nah nyambungnya gimana? Sebenarnya nyambungnya gampang lah. Gampang itu dalam kata-kata begini. Dari cinta itu turun dari mata. Gimana? Cinta itu dari mata turun ke hati. Saya dari dompet Pak Yo. Turun ke hati. Iya, dari mata turun ke hati. Ini juga sama. Pengetahuan knowledge itu harus hanya dari pikiran turun ke hati. Sehingga alam sadar dengan alam bawah sadar ketemu. Gitu. Nah, kebiasaan itu juga satu hal itu ya, spontan saja dan itu bawah sadar. Sehingga bawah sadarnya harus dipengaruhi. Dan mekanisme bawah sadar muncul itu banyak. Ada penolongnya, yaitu apalah konselor kayak apa gitu akan memancing bawah sadarnya, hipnotis, Tapi nggak usah kemana-mana juga tubuh ini udah dilengkapi dengan bagaimana bawah sadar itu muncul dan kita sadari, kita tahu itu. Itu satu soal kebiasaan. Yang kedua tadi kebiasaan baik. Mbak Bening kan ngomong ini gimana sih supaya punya kebiasaan yang baik? Ya betul, manusia itu kan ada baik, ada buruk, ada gelap, ada terang gitu ya. Nah, yang bikin susah lagi adalah itu bukan disadarin tapi sebagai sebuah kotak. Kotak baik, kotak buruk. Berarti kalau saya baik ada di sini, buruk ada di sini gitu loh. Kebiasaan baik didefinisikan yang baik begini-begini. Lah kalau yang ini, oh yang itu buruk-buruk. Tapi suatu saat kan bisa aja yang kemarin baik jadi buruk, yang kemarin buruk jadi baik. Nah terus gimana? Nah kalau dalam kesadaran itu
lama-lama orang tidak mengenal definisi baik dan buruk. Kebiasaan ya kebiasaan, ya baik atau buruknya lihat lagi impact-nya dan sebagainya. Akhirnya kita akan merasa bahwa oh ini saya nggak mau, maunya itu. Ya udah baik buat dirinya dia. Tapi kalau ketika saya nggak mau ini, saya milih yang ini, baik buat saya. Ketika saya milih yang ini, buruk buat yang lain. Saya bisa pindah lagi loh. Oh kalau gitu jangan yang itu, yang ini. Tapi sebenarnya konotasinya bukan baik atau buruk. Tapi dia mengingini bahwa yang ini saya tinggalkan, saya ingin yang ini. Yang ini ternyata begini. Nggak ada definisi baik atau buruk. Tapi saya pindah aja. Saya mau yang ini sekarang. Jadi itu kan ya punya kebebasan untuk dipilih, bukan? Gitu. Dan kesadaran membawa ke situ sebenarnya. Jadi makin sulit orang kalau disuruh kebiasaan lu buruk, yang baik begini, ya. Makin resisten ya. Iya dong, itu kan jadi dikonflik. Defensif ya. Iya, kalau dikonflik orang kan tinggal menyerang atau defensif. Pilihannya cuma itu. Tapi kalau ini nggak dikonflikkan kan jadi orang mulai berpikir. Kalau berpikir secara keras biasanya itu merenung akhirnya. Merenung kayak orang ngelamun kan, kalau tadinya marah, pusing, mikir terlalu hektik gitu ya. Terus tiba-tiba dibiarin sendirian, bengong, merenung. Nah malah, iya ya. Nah jangan-jangan itu lagi transform tuh. Dari pikiran turun ke hati. Iya ya gitu. Tiba-tiba besok orang lain mau, kok lu berubah ya? Gitu. Dia sendiri, masa sih? Gitu. Jadi kayak seperti misalnya kita mau kayak diet nih Pak Yu ya. Itu kenapa sih selalu gagal? Karena mungkin yang pengen diet tuh logikanya, sedangkan hatinya buat apa sih? Kan gue pengen makan enak gitu kan. Tetap jadi atau kalau enggak orang yang pengen sukses gitu kan, itu logikanya yang kepengen bisa jadi. Tapi hatinya mungkin aduh aku pengen santai-santai terus kok gitu kan, aku pengen rebahan terus gitu kan, nggak apa-apa kok gitu kan. Bisa jadi begitu. Artinya, tapi ketika orang itu sudah pengen nih Pak Yu ya, kalau aku lihat nih teman aku yang tadi kena diabetes itu, dia sudah berkali-kali nih masuk rumah sakit dan saya rasa dia pengen diet, tapi gagal terus tuh Pak Yu. Ini jadi kayak misteri alam semesta nih, membangun kebiasaan ini. Ini maaf banget ya kalau saya sampai ngomong begini. Mbak Bening percaya nggak sih? Saya juga agak ragu mempertanyakan itu ya. Mbak Bening percaya nggak sih orang sakit pengen sehat? Nah, ini ketika melihat case-nya tadi yang sakit tadi, saya melihat dia belum tentu pengen sehat. Iya, ya, jadi betul. banyak sekali orang sakit itu belum tentu pengen sehat, tapi dirinya ke dokter. Betul. Dirinya kemana, tapi pertanyaannya kan sebenarnya lu ke dokter pengen sehat atau enggak? Kadang pengen diperhatiin Pak Yu. Itu, jadi banyak hal yang di luar diri, balik lagi nih, di luar diri yang tidak bukan dirinya, tapi dia ingini gitu, perhatian yang bukan dirinya. Padahal yang harus dia pilih kan sebenarnya bagaimana diri saya sehat, gitu kan. Tapi pilihannya nggak itu. Jadi maaf aja kalau sampai bertanya sebenarnya lu pengen sehat apa enggak sih gitu. Nah, artinya membangun kebiasaan itu harus nanya lagi ke diri sendiri. Kamu pengen punya kebiasaan baru nggak? Entah itu lebih baik, entah itu apa ya. Dan ditanya dulu. Iya, dan menariknya lagi, saya bukan lagi menggoda atau mengejek orang yang sakit nggak mau sembuh. Bukan. Tapi sebenarnya once dia akui, jangan-jangan saya memang nggak pengen sembuh. Pengakuan itu setengah sembuh. Jadi kita itu sedang memancing supaya orang itu mengakui aja. Karena pengakuan itu menyelesaikan masalah separuh. Tapi begitu lu nggak ngaku, konflik terus kan? Konflik terus ya. Gitu. Begitu ngaku, oke. Kalau begitu, jadi senengmu apa? Jangan-jangan dia ngomong, ya aku senengnya sebenarnya makan enak, diperhatikan kebutuhannya, gitu. Jadi kan ada pengakuan-pengakuan yang mulai genuine nih, muncul. Oh pengennya itu, pengen. Coba kasih keinginan-keinginan itu, penuhin. Jangan-jangan 2 hari dipenuhin, aku kok udah nggak kepengen lagi loh. Tapi coba
nggak boleh, nggak boleh. Ya fight lagi, harus dijagain semua, kasih CCTV. Dia ngumpet, nyuri. Lah saya menyaksikan hal-hal begitu kok, ngumpet-ngumpet. Iya betul. Silahkan aja kasih, tapi dengan keyakinan bahwa gua bolehin makan gula juga memangnya mau tiap hari, liatin aja. Begitu makan anfal, begitu makannya biarin aja sampai ada kesadaran sendiri. Betul. Gitu. Jadi membangun kebiasaan baru itu dia harus memilih. Iya, dimulai dari yang sesuai kesadarannya. Iya, dan mulai dari pengakuan itu. Pengakuan penting. Ya, kayak misalnya bangun pagi atau mungkin juga ini nih post 5 yang sering kerja lembur. Betul. Itu kan pengen pola tidurnya sehat. Dan tanya nih, kan bener nggak pengen punya pola tidurnya sehat ya kan? Terus di luar tidak sehatnya itu harus diakui dengan bebas bahwa ternyata aku nggak pengen sehat, aku nggak pengen tidur cukup, aku nggak pengen. Nah, aku pengen kalau kecuali gini Pak Yo, aku pengen sibuk terus kok. Jadi biarpun jam 4 subuh juga masih sibuk nih Pak Yo. Ya itu harus diakui dulu, Pengakuan-pengakuan itu mulai masuk ke dalam rasa. Ketika dirasakan itu menjadi sebuah kesadaran. Ketika sudah menjadi sebuah kesadaran, bawah sadar akan bekerja. Karena sadar itu sebenarnya jadi membuat pola kebiasaan yang baru. Iya. Ya kan? Yang tadi setelah, karena ketika ini tidak disadari, ya kebiasaannya masih terus terhanyut. Begitu. Ya, namanya juga nggak tahu. Iya benar, benar. Namanya juga nggak tahu. Iya. Itu bagus banget tuh Pak Yu. Jadi jangan benerin orang yang tidak tahu kalau dia salah gitu. Harus ngaku dulu salahnya. Kalau nggak ngaku ya biarin aja, jangan suruh itu ya. Ya kita sabar aja melihatnya ya Pak Yu ya. Maksudnya karena memang dia malu loh, ngaku itu malu loh. Betul. Padahal dia udah pengen ngaku, tapi karena kita batasin, kita tondong, kita incer, kita salah-salahin, ya dia makin nggak mau. Tapi begitu ada sebuah room, kita kasih room untuk dia mengaku, jangan-jangan dia keluar pengakuan. Ketika pengakuan itu udah separuh, selesai. Nah nih buat kita yang pengen bantu teman-teman juga ya untuk punya kebiasaan baru, itu kita beri dia ruang untuk aslinya dia aslinya seperti apa, apakah memang dia masih nyaman dengan kebiasaan lama ya kan. Nah seperti itu. Jadi ketemu nih Pak Yo, artinya membangun kebiasaan baru itu sulit apabila dia tidak menyadari bahwa kebiasaan lama ini tidak baik. Iya, pengakuan ya. Nah, untuk mengaku ini dia butuh rasa nyaman ya Pak Yo ya. Iya, butuh dikasih ruang. Iya, jadi kalau ada teman kita ingin membangun kebiasaan baru nih ya, kita mesti dengerin dan tidak menjudge Pak Yo. Bukan yang lu salah sih, lu sih itu buruk gitu ya. Lu sih nggak bersyukur lah begini begitu. Nah, kita dengerin dengan penuh empati gitu. Nanti dia yang memilih sendiri kok. Dia memilih sendiri ya kan, mana yang kebiasaan baru yang pengen dia pilih. Karena ini hidup dia ya kan. Kebiasaan dia. Iya. Nah, oke, baik, terima kasih Post 5. Kita akan ketemu lagi ngobrol-ngobrol di sesi berikutnya bersama saya dan Pak Yu.